Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Feminisme dan Gender, di sini saya Saskia Desta Safitri dengan NIM 242011044 akan menjelaskan tentang beban ganda di dalam kajian feminis sosialis mata kuliah gender dan feminisme. Tahu nggak sih, kalau di keadaan yang sekarang ini, perempuan itu masih mendapatkan diskriminasi di tempat pekerjaan, everyone. Let's go, kita masuk pada topik yang pertama. Di dalam satu artikel menyebutkan bahwasannya fenomena beban ganda yang dialami oleh perempuan pertama kali muncul di dalam wacana feminisme untuk menggambarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perempuan di dalam menyeimbangkan tuntutan antara pekerjaan dan rumah tangga. Example, perempuan yang telah menikah menjadi seorang ibu, kemudian dia harus merawat anak, merawat suami, tetapi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, perempuan juga harus bekerja agar mencukupi penghasilan di dalam keluarga. Pada kenyataannya, semua hal yang dialami perempuan itu balik lagi menjadi kesalahan perempuan itu sendiri. Disinilah yang menjadi highlight. Kenapa? Karena perempuan bekerja untuk mencukupi ekonomi keluarga, faktor ekonomi. Perempuan bekerja karena faktor ekonomi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi perempuan tidak dilepas dari beban mengurus rumah tangga. Kenapa laki-laki tidak? Kenapa laki-laki apabila bekerja dilepas bebankan untuk mengurus rumah tangga? Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, kita akan membahasnya melalui kajian feminis sosialis. Aliran feminis sosialis berpendapat bahwa ketidakberhasilan memasukkan perempuan ke dalam masyarakat pada saat era revolusi Uni Soviet, Cina, dan Kuba membuktikan bahwa revolusi sosialis ini tidak dengan serta-merta membebaskan perempuan itu sendiri. Kenapa sih isu beban ganda itu masih terus berkembang hingga saat ini dan menjadi pusat perhatian ya bagi perempuan-perempuan di luar sana? Pertama, perempuan itu sudah berpikir satu tingkat di atas laki-laki, di mana mereka merasa bahwasannya kita tidak menikah tidak apa-apa, kita tidak punya anak tidak apa-apa. Bahkan statement yang menjadikan perempuan itu child free itu sudah banyak di sosial media. Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dari data Indeks Pemberdayaan Gender IDG menunjukkan bahwa peran aktif perempuan di dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik itu masih menunjukkan sumbangan pendapatan kerja yang sedikit, sekitar 37,22%. Sedangkan laki-laki sangat mendominasi sekitar 62,78%. Balik lagi nih, kata aliran feminis sosialis nyebutin kalau perempuan itu seharusnya tidak memiliki beban ganda, tetapi laki-laki juga. Kenapa? Karena laki-laki kan sebagai kepala rumah tangga seharusnya lebih memahami dong tugas dan peran dari laki-laki itu sendiri. Bahkan di dalam agama pun sudah dijelaskan, perempuan hanya memiliki 3 poin: mengandung, melahirkan, menyusui. Yang lain tidak ada. Memasak, mencuci, itu tidak. Mungkin kesimpulan yang kita dapatkan di sini bahwa pandangan dari feminis sosialis itu menjelaskan bahwasannya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama, baik dalam pekerjaan, tunjangan, pendidikan, ya kan, ataupun mata pencaharian, sehingga beban ganda ini tidak lagi terjadi hanya pada perempuan saja gitu.
laki-laki juga harus mendukung perempuan dengan cara yang sama seperti laki-laki. Beban ganda ini kalau tidak segera diatasi akan memperburuk ketidaksetaraan gender, yang menunjukkan bahwa bagaimana sistem sosial dan ekonomi itu tidak mendukung perempuan dalam cara yang sama seperti laki-laki. Oke, seringkali perempuan itu harus bekerja lebih keras dan beradaptasi lebih banyak ya dibandingkan laki-laki. Tetapi perempuan tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal dibanding laki-laki. Oke, sekian dari saya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.